Halo, shalom adik-adik, gimana kabarnya? Masih sehat kan? Sekarang kita tiba saatnya kita mau merayakan Paskah. Ingat, adik-adik tahu nggak Paskah itu apa? Ayo, Paskah itu apa? Paskah itu atau kebangkitan. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah Paskah pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kembali kami boleh mengadakan ibadah walaupun masih secara online. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Kembali kami serahkan Tuhan saat ini ibadah kami dari pagi hari ini hingga seterusnya dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia. Semua dengan tepuk tangan, semua dengan penuh sukacita ya. Setelah kita bersuka cita, kita telah memuji Tuhan, kita akan menyerukan kebaikan Tuhan, kita memujikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu
besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan kita dengan cara adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua ataupun masukkan ke dalam amplop biar nanti orang tua boleh transfer kepada gereja untuk persembahan adik-adik. Ya, sekarang kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Katakan Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan terbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa.
Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kasona akan membacakannya untuk kita pagi hari ini. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang anak Tuhan suka bersaksi. Ya, sekali lagi tema renungan kita pagi hari ini adalah anak terang suka bersaksi. Siapa anak terang? Ya. Anak terang itu siapa ya? Oh, anak terang itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Anak terang itu adalah adik-adik yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah anak-anak terang. Senang dengan anak-anak terang? Pasti senang. Kasona juga adalah senang karena Kasona juga adalah anak terang. Ya. Nah, kenapa dikatakan anak terang? Karena Yesus Kristus itu adalah terang dunia, adik-adik. Dia yang membawa kebahagiaan, dia yang membawa sukacita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa. Nah, dia datang ke dunia ini untuk membawa terang supaya anak-anak yang ada di dalam kegelapan menjadi anak-anak terang yang menikmati sukacita yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapa kita adalah Tuhan Yesus. Dia tidak mau kalau anak-anaknya itu ada di dalam kegelapan. Makanya dia datang ke dunia ini untuk menjadi kita menjadi anak-anak terang, ya, supaya kita tidak dibawa lagi di bawah hukuman dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, baru beberapa hari kita memperingati Jumat Agung. Ya, apa sih Jumat Agung itu, Kasona? Oh, Jumat Agung itu adalah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa dia mau mati? Karena dia mau menyelamatkan kita orang berdosa, supaya kita tidak di dalam neraka, tetapi kita bersama-sama dengan dia di surga. Makanya dia mau datang di dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar anak terang suka bersaksi. Ternyata kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus, maka harus senang, harus suka menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain. Bersaksi itu adalah suka menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Ya, apa yang sudah kita alami, kenapa kita menjadi anak terang, kenapa kita menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, maka kita harus membagikan kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang lain juga boleh menikmati terang itu, boleh menikmati sukacita di dalam Yesus. Makanya adik-adik kita ini harus tenang dengan menceritakan kabar baik bagi orang lain, ya.
Mulai hari ini kita belajar untuk menceritakan bahwa Bapa yang kita sembah itu di dalam Yesus Kristus adalah Bapa yang membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita harus senang untuk menceritakan itu. Karena yang kita ceritakan adalah kabar sukacita, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ke-22 kita melihat di sini Paulus menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan sampai dia bisa menjadi orang yang suka menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan bagi orang lain. Rahasianya yang pertama adalah kalau mau menjadi anak terang yang suka bersaksi, maka yang pertama pastikan dulu adik-adik adalah anak-anak terang. Ya. Yang pertama, pastikan adik-adik adalah anak-anak terang. Anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau sudah percaya kepada Yesus, yakin bahwa adik-adik adalah anak terang, maka ada kerinduan untuk menjadi saksi kepada orang lain. Oke? Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan di situ. Paulus katakan bahwa tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Apa yang diceritakan Paulus kepada orang lain? Ya. Dia menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Ya. Dia adalah satu-satunya jalan untuk masuk kepada terang itu. Ya. Yesus satu-satunya untuk kita bisa menikmati surga kelak. Kan kita nggak mau masuk neraka, bukan? Kita mau masuk surga. Nah, caranya bagaimana? Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang kita ceritakan itu adalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia ini. Ya. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kata Yesus. Artinya bahwa yang kita saksikan itu adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke? Udah dua ya adik-adik. Bagaimana kita menjadi anak terang yang suka bersaksi? Yang pertama tadi kita harus memastikan kita adalah anak-anak terang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Lalu yang kita ceritakan siapa? Yang kita ceritakan adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke, yang kedua. Yang berikutnya ayatnya yang ke-23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Yang ketiga adik-adik, ya, yang kita ceritakan adalah kita menceritakan tentang Yesus yang disebut dengan Mesias itu menderita bagi kita, ya. Dia mati di atas kayu salib. Tapi bukan hanya sampai di situ. Setelah dia mati di kayu salib, dikubur pada hari yang ketiga, ya, yang kita rayakan hari ini adalah hari Paskah, ya, yaitu kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu kita menceritakan juga bahwa Yesus itu setelah dia bangkit, dia ada di surga di sana, ya, karena tempatnya adalah surga. Nah, yang kita ceritakan adalah bahwa Yesus itu sudah mati menderita bagi kita. Lalu setelah dia mati, dia bangkit. Lalu setelah dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Senang bukan adik-adik? Oleh karena itu, mulai hari ini semakin yakinlah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan bimbang, jangan takut untuk menyaksikan itu kepada orang lain bahwa Yesus itu mau menderita bagi kita, mau mati bagi kita, dia bangkit dan naik ke surga supaya kita yang percaya kepada dia bisa masuk surga. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak terang yang menceritakan Yesus kepada orang lain, ya. Ingat, ceritakan kepada siapa saja,
Paulus katakan dia menceritakan kepada orang besar dan orang kecil, orang kaya atau orang miskin. Ceritakanlah bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Dia adalah terang dunia. Dan adik-adik juga adalah anak-anak terang yang bisa dan yang suka menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang suka bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kasona membacakannya untuk kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kasona mau ulang membacakannya, nanti adik-adik bisa menghafalnya di rumah. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kita berdoa adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami boleh menjadi anak-anak terang yang menyaksikan kasih Tuhan bagi dunia ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami berdoa pada saat ini juga Bapa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan supaya bisa melalui masa pandemi ini dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami. Berkati para polisi, TNI supaya mereka diberikan kekuatan untuk mengamankan bangsa kami. Berkati juga gereja kami Tuhan supaya gereja kami menjadi garam, menjadi terang, bahkan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Berkati para pendeta, para majelis kami, dan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, Engkau Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan, jadikan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan dalam hidup mereka dan mengasihi papa mama, orang tua, bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati mereka di sekolah mereka, biarlah hikmat pengetahuan boleh menjadi bagian mereka. Berkati kesehatan mereka dan segala sesuatu yang mereka butuhkan, Engkau Tuhan Yesus yang mencukupkan dan menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam masa depan mereka, bahkan segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan kami berdoa juga Tuhan supaya kakak-kakak sekolah minggu dipakai oleh Tuhan untuk membimbing, mengarahkan anak-anak PPA untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera yang daripada Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Nah adik-adik, tahu nggak ya
Paskah itu apa sih? Kak Meni itu pengen tahu loh, Paskah itu apa? Ada ngerti nggak ya adik-adik ya? Nah, Kak Meni kasih tahu ya, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik. Di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kuburannya Tuhan Yesus itu kosong. Tidak ada lagi Tuhan Yesus di dalam kuburnya karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya adik-adik ya, untuk apa ya adik-adik Tuhan Yesus naik ke surga itu ya? Oh, nah Tuhan Yesus itu naik ke surga itu untuk menebus dosa kita semua, dosa manusia ya, termasuk dosa adik-adik, termasuk dosa mama papa, dosa opa oma, pokoknya semua ya, semua manusia yang berdosa itu diampuni sama Tuhan Yesus. Nah, seneng tuh adik-adik ya, dosanya telah diampuni sama Tuhan Yesus. Kak Meni aja seneng dosanya Kak Meni itu udah diampuni sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi Kak Meni kali ini gimana ya? Kayaknya Kak Meni kurang semangat loh adik-adik. Soalnya pasca tahun ini ya, tidak ada lagi tuh adik-adik yang namanya mencari telur ya adik-adik ya. Tidak ada lagi namanya yang lomba menghias telur. Terus tidak ada lagi namanya ibadah padang ya adik-adik ya. Terus kita kadang-kadang suka ke taman di belakang gereja itu ya adik-adik ya. Kita lomba di situ ya. Nah sekarang udah nggak bisa adik-adik. Nah tapi adik-adik nggak usah kecewa. Adik-adik nggak usah berkecil hati ya. Ini loh yang ditunggu-tunggu sama adik-adik itu ada ya. Nah adik-adik di Zoom ya. Nanti di Zoom-nya itu ada lagi satu acara yang paling oke buat adik-adik ya. Walaupun kita nggak bisa menghias telur, kita nggak bisa nyari telur, tapi ada games ya, ada games buat adik-adik loh. Gamesnya oke punya, makanya adik-adik jangan lupa ikut ibadah Paskah ya, untuk mengikuti ibadahnya, gamesnya, pokoknya seru banget loh. Wah, pokoknya adik-adik tuh gak bakal nyesel ya. Untuk mama papanya juga boleh mendampingi adik-adik untuk ikut ibadah ya. Nah adik-adik, jadi jangan lupa adik-adik persiapkan hati adik-adik ya, untuk mengikuti apa? Mengikuti ibadah Paskah ya. Nah jangan lupa. Sampai bertemu lagi dengan Kak Meni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah adik-adik. Mwah.